Oke, Mangga. Oke. Oke, thank you, Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Ibu Maya. Apa kabar, Ibu? Kabar baik, Kang Ogi. Aduh, Sudah salam hormat. berapa tahun kita tidak ngobrol? Kalau berapa tahun kayaknya seumur anak saya ya. Astaga, 11 benar-benar tahun ya kan 11 kita tahun. pernah bersama ya di Luar Big Four. biasa. Sering, sering, sering dinner bareng di Kansuk, Betul. Di parkiran ya. di parkiran BEI. Selamat datang, terima kasih eh, Teh Maya sudah hadir. Ini eh, episode ketiga ya dari Alumni Bercerita. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Kali ini eh, tamu kita nih, menurut saya ya, menurut gue adalah tokoh bersejarah ya, karena Khusus, so, 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 ya, so. ya, ya harus sebut karena meninggalkan legacy yang luar biasa hingga sekarang. Kalau kita mungkin teman-teman di FEB mendengar Pajajaran Accounting Week gitu ya, sebuah kegiatan yang kayaknya itu satu-satunya deh Mai yang Wow. di carry forward ya, tapi ini kegiatan, artinya kegiatan kemahasiswaan yang di carry forward, Hmm, sorry, kegiatan kemahasiswaan eh, yang paling dekat dengan hmm, profesionalisme jurusan gitu ya. Menurut gue ini menurut sebuah legacy yang apa, berkepanjangan ya hingga saat ini gitu. Itu kenapa gue undang Teh Maya di sini supaya bisa menjadi atau ngasih pandangan, bukan pandangan sebetulnya, bercerita lah, namanya juga alumni bercerita gitu ya, tentang cikal bakal dari PAW gitu ya. Makanya judulnya juga The Founding Mother. khusus, susu. Itu Ngeri aja, kan? itu aja aku teh beberapa kali loh. Ini bener. Tapi itu sebuah kegiatan mengharukan karena gue ada di situ juga buat gue Hmm, secara personal. Oke, Mai. siap. Gue tahu sejarahnya, tapi Hmm. gue bilang sama lu bahwa semua orang harus tahu. Semua orang Wow. harus tahu kenapa ada PAW, kenapa ada NAW. Nah, boleh dong cerita? Oke, oke. Itu udah. Ya, silakan, silakan. Oke, Silakan. baik, perkenalan dulu atunya. Nama saya Mayros Malinda. Saya teh angkatan 2003 dari FEB ya. Tahun 2003, saya lulus 2007. Waktu itu langsung masuk EY. Jadi NAW itu dia lahir justru di tahun terakhir, Beh. Orang lulus. Ya, Nah, pada saat itu mungkin sebagian besar teman-teman kita sudah ya. banyak yang lulus ya, Be ya. Sudah banyak yang lulus, sudah banyak yang berkarir duluan gitu. Nah, tapi memang namanya jalan Tuhan ya gitu. Jadi pada saat itu tuh kalau saya nggak salah akhir tahun 2006 Enam. gitu. Ya. Saat itu kita mendapatkan undangan Beh sebenarnya dari JMI. Dan yang harusnya berangkat bukan aku. Kela, kela. JMA itu singkatan dari apa? Nah, JMI itu adalah Jaringan Mahasiswa Akuntansi Indonesia ya, kalau namun salah gitu ya. Dan pada saat itu JMI itu kalau nggak salah tuh sejarahnya dimulai tahun 98. Nah, eh, sangat menyenangkan eh, tergabung dalam delegasi ya, meskipun tidak sengaja gitu dikirimkan oleh Unpad. Saat itu bareng sama Kang Dera 2002 ya, apa Ya. Beh? Daerah apa? Ya, Dera Jagung. apa? Pakai Ya, kacamata. terus kemudian bareng juga sama Kang Fajar Hmm. 2003. Dan faktanya itu adalah kali pertama saya naik pesawat Hmm. gitu. Jadi bahkan dari apa namanya dari perjalanan berangkat ke JMI-nya aja itu udah menurut Berkesan. saya itu mah udah takdir aja. Ya. Nah, kita naik Adam Air. Masih ada dulu. Di Saat itu kota masih apa ada itu teh? Adam Air. Iya, masih ada Adam Air. Nah, kita apa pada saat itu tuh naik Adam Air, bahkan ada beberapa penumpangnya naik bawa ayam di dalam kardus. Itu Oh nyata. iya. Nah, itu pertama kali, jadi udah berkesan dari berangkat gitu. Kebetulan kan saya bukan dari keluarga yang bagaimana ya, saya emang keluarga mediocre ya. Ogi pasti hafal lah gitu. Jadi naik pesawat itu itunya aja udah exciting. Jadi
berangkat dari kota Bandung tuh sudah dalam keadaan sangat antusias. Nah, kemudian diundang pada saat itu kalau nggak salah sama Universitas Bung Hatta, dan kita ketemu banyak sekali delegasi gitu ya dari mahasiswa dari se-Indonesia ya saat itu ada Sorry Mike, itu hmm, ngumpulnya di mana, kota apa ngumpulnya? di Padang. Di Padang, oke. Di Padang. Jadi Sip. kita bertiga berangkat ke Padang dan itu kita kalau nggak salah nginepnya di Wisma Pramuka, Be. Hmm. Jadi itu sebetulnya acaranya sangat sederhana. Hmm. Acaranya sangat sederhana, tapi nggak tahu kenapa yang paling berkesan dari kita hadir ke sana adalah sambutannya yang menurut orang itu tuh khas Indonesia gitu. Hmm. Maksudnya orang Indonesia tuh kayak gitu, sehumble itu, kemudian se ibarat kata tuh apa yang ada di rumah disajiin. Hmm. Pada saat itu seberkesan itu tapi POV ya. Maksudnya di pengalaman orang POV pribadi gitu ya. Nggak tahu kalau nanti Kang Bera sama Kang Fajar sharing POV-nya kayak apa gitu. Tapi di orang itu sebuah pengalaman yang sangat menyenangkan dan untuk pertama kalinya orang melihat apa namanya mahasiswa dari daerah lain yang mengupayakan yang terbaik gitu untuk menyambut tamu-tamunya dan itu sangat-sangat luar biasa lah. Nah kemudian Jema itu kan rangkaiannya juga cukup menginspirasi lah ya. Ada ide esai kalau nggak salah ya, kemudian tidak ada kompetisi, Sudah. ada. Jadi Hmm. ada ide esai, aman? Aman, aman. Oke, ada ide esai, tapi tidak ada kompetisi. Kemudian kita ada company visit, terus kemudian kita juga ada terakhir itu kita kumpul kalau nggak salah di Danau Maninjau. Itu juga sama sebuah pengalaman yang luar biasa. Nah, tapi memang mungkin karena Jema itu lahir di masa reformasi ya, 98, memang apa ya, suasananya masih suasana bagaimana memberikan kayak kontribusi pada pemerintah gitu ya, semacam kayak saran pada pemerintah. Nah, tapi pada saat itu saking berkesannya gitu perjalanan saya pribadi gitunya ke JMI gitu. Pulang itu saya bawa asa dan keresahan. Pada saat itu kayaknya Babe termasuk yang disampaikan ya gitu, keresahannya teh apa gitu. Nah, pada saat itu orang ngerasa bahwa kita sebagai apa namanya mahasiswa di Jawa Barat gitu ya, di Unpad gitu, kita tuh sebetulnya punya privilege luar biasa terhadap pengetahuan gitu. Nah, tapi bagaimana mungkin gitu ya, gap pengetahuan ini teh tidak menjadi penting gitu pada saat pembahasan kita di JMI gitu Hmm. sebenarnya. Jadi sebuah apa namanya organisasi berjejaring yang sangat potensial gitu untuk berbagi knowledge, tapi saat itu tuh apa namanya sensingnya bukan ke akademisnya justru, tapi lebih kayak ada unsur bagaimana cara memberikan kontribusi pada pemerintah dan semacam hari terakhir itu kayak harus ada gitu. Nah, rasanya dari situ yang menggelitik itu adalah, wah ini rasanya seru banget kalau Unpad gitu pada saat itu eh, memberikan ruang gitu untuk membagikan privilege-nya kita gitu pada informasi, pada pengetahuan gitu ya. Tapi kali ini kita Unpad tidak berperan sebagai yang punya event, quote and quote gitu. Tapi kita berperan sebagai pelayan. Mungkin Anggi, pada saat itu NAW Anggi terlibat kan? Yang pas 2007, Iya, Anggi terlibat kan? di marketing Nah, ya namanya Temaya. dan pada saat itu tuh tone-nya, culture yang kita bangun, itu adalah kita hadir sebagai pelayan kan, yang memberikan services dan sambutan terbaik. Jadi everybody is a LO gitu. Buat teman-teman kita delegasi dari luar. Dan kalau kalau Anggi mungkin sama Ogi juga ingat gitu pada saat itu tuh fokus kita bukan pada universitas ternama kan, masih ingat nggak? Betul, betul ya. Yang paling Jadi jauh dari Sulawesi, Haluleo or something ya. Jauh banget. yes, jadi dari awal teh sebetulnya NAWT sudah sangat humanis, menempatkan Unpad untuk pertama kalinya bukan sebagai organisasi aku yang punya event,
gitu ya, maksudnya si Unpad yang punya event, tapi bagaimana kita tuh melayani dan menyambut gitu delegasi. Nah, rasanya semangatnya pada saat itu kenapa NAW ada, itu adalah dalam rangka memberikan ruang gitu ya pada semua teman-teman kita dari delegasi se-Indonesia gitu ya, dan menyamaratakan gitu pemahaman supaya gapnya itu nggak terlalu jauh, Beh. Gitu, Ya, Kang. betul. Ini Nah, yang mau mau mungkin itu. mau coba lebih dipertajam lagi. Eh, JMAI yang gue tahu dulu waktu angkatan 99 ngeceritain ke gue itu adalah persis yang tadi Maya bilang bahwa sejatinya awalnya filosofinya itu adalah eh, mengecilkan gap Gap. knowledge dengan Terus, antara benar. universitas-universitas yang spesifik di Jawa gitu ya dengan yang di luar Betul. Jawa gitu. Betul. Tepat, Nah, Beh. yang tapi tadi kelihatannya ada keresahan atau Mm. nggak seperti itu kayaknya ya yang waktu Maya ke Padang tuh. Coba boleh dielaborate lebih jauh Ini nggak? harus Apa sih? sebenarnya mungkin Kayaknya sih agak melenceng apa gimana gitu ya? sebenarnya sebenarnya tuh nggak 100% melenceng, Beh. Tapi momen terakhir sayangnya bukan pada experience company visitnya gitu ya, tapi pada bagaimana mengeluarkan sebuah eh, saran untuk pemerintahan gitu. Dan menurut pendapat saya gitu pribadi gitu, ini sayang pisan gitu. Ini sayang pisan dan kalau Unpad bisa pada saat itu gitu mengambil langkah gitu, yang pertama gitu untuk eh, terjun dan melayani gitu Hmm. semua delegasi dan bukan cuma dari sisi gap akademis gitu, tapi bagaimana experience ya Beh gitu. Kita waktu itu ingin nepin tim di hotel ya, mungkin Bebe ingat pada saat itu kita dengan segala sources yang kita punya gitu kita inepin delegasi semua di hotel, kita coba berikan pelayanan terbaik. Nah, experience itu harapannya kan dibawa sama para perwakilan delegasi balik ke kampusnya, lalu kemudian mereka ceritakan kan, this is the real life guys gitu, ini di Telkom tuh kayak gini gitu, ini fotonya kayak gitu. Itu sesuatu kan yang bisa gitu dicita-citakan gitu sama mereka yang di daerah, bukan cuma jadi PNS tapi kayak ada banyak company di luar sana yang menunggu gitu kan. Maksudnya generasi terbaiknya di tiap daerah gitu buat melahirkan gitu kan ide-idenya mereka di daerahnya mereka sendiri, rasanya ke sana sih Be. Ya, ya. Nah, kita coba merunut cikal bakalnya NAW secara organisasi lah. Hmm. Jadi kan Maya pulang nih bawa Mm-mm. asa, bawa inspirasi juga sebetulnya Oh, kan. ada. Mm-mm. Melihat oh JMA ini bagus tapi kok Ya, kayaknya masih kok kayaknya apa inklusivismenya ada tapi kayaknya pulang kok masih bisa sayangnya. lebih Mm. lah gitu ya Mhm. partisipasi segala macam. Nah, Mhm. pulang nih Maya. Mhm. Nah, abis itu apa yang tahapannya nih Ya, sampai akhirnya idenya tuh mengkristal terus dapat inspirasi atau mengadopsi ide dari siapa itu boleh ceritain nggak? ya sebetulnya kan selama perjalanan pulang dari sana gitu, keresahan itu kan sebenarnya mungkin yang pertama kali dengar Fajar sama Dera kali ya. Iya, Kang Kang Fajar sama Kang Dera yang pertama kali mendengar lah keresahannya. Tapi kan mereka juga kayak ya udah lah Mai. Jadi kayak terima aja gitu ya. iya gitu. Tapi kan memang nah ini juga sebetulnya sebuah poin penting sih Beh. Ternyata tuh genetiknya kita gitu ya. Dan semua perjalanan hidupnya kita itu kan akan membawa kita ke dalam sebuah perjalanan mentransformasi diri kita kan. Iya. Jadi callingnya Babeh itu adalah kisah hidupnya Babeh. Hmm. Callingnya Anggi adalah kisah hidupnya Anggi. Dan Tuh. callingnya saya gitu itu adalah kisah hidupnya saya gitu. Hmm. Jadi pada saat pertama kali saya datang ke sana sebagai orang yang belum pernah naik pesawat sekalipun, Beh. Lalu Hmm. kemudian disambut sederhana sekali sambutannya, tapi hangat. Kita merasa diterima apa adanya. Dan menurut menurut orang itu yang menyentuh gitu. Lalu kenapa nggak Unpad yang justru punya privilege gitu melakukan itu dengan kapasitas yang kita bisa gitu. Hopefully gitu kan ya. Dia menularkan, membuat NAW lain di universitas lain juga nggak ada masalah gitu. Tuh. Tapi kita bertumbuh. Nah, jadi pada saat itu ditanya apa tahapannya, mungkin ngobrol dulu, lalu kemudian kita ngobrol lagi. Untung
untung banget beberapa angkatan 2003 saat itu kan ya semua kita berteman baik lah ya. Diskusi-diskusi organisasi ini kan di kampus dinamis pisan lah gitu. Dan ada Ibo, ada ada Kang Irfan ya, Irfan Faturrahman, ada Kang Ahmad Arsya, dan ada Kang Ogi. Jadi itu Kuro. diskusinya semakin diskusinya menurut orang justru dinamisnya terjadi di sana. Pada saat keberanian itu bukan datang cuman dari saya gitu sebagai yang merasakan experience ya gitu ya. Tapi kemudian ada dukungan gitu, hayulah gitu. Rasanya kan yang membuat ide itu berjalan bukan satu orang, tapi bagaimana semua orang itu kan punya calling yang sama bahwa ya juga ya, kenapa kita nggak menggunakan ini sebagai ruang untuk kita melayani masyarakat mulai dari hari ini gitu. Kayaknya ke situ. Dan waktu itu kalau nggak salah di zaman itu kita organisasi kampus kita juga memang udah mulai banyak berfokus ke profesionalisme jurusan dan apa contohnya yang waktu itu diprakarsai tahun 2002 kalau nggak salah di NSSC-nya Raye kan. Nah, itu seberapa banyak sih apa influence dari kegiatan Dan dari eventnya Rayenda dulu ini waktu juga bikin sebetulnya NSCC. sangat menarik ya. NSS itu sesuatu yang sebetulnya sebuah harapan untuk terlibat gitu. Tapi sayangnya saat itu opportunity-nya orang belum terlibat sih, Be. Jadi Ya, detail dari NSSC sendiri sebetulnya Maya kurang kurang tahu gitu. Tapi yang spesial dari NAW gitu, kita itu kan lintas angkatan. ya. 5 angkatan, Be, ada di sana. Untuk pertama kalinya kayaknya. Untuk pertama kalinya ada Karena event. ada gua juga di situ jadi. Kalau ada 2000 udah Ya dimasukin. ampun. Nah, 2002-nya ada si Sandi ya. jadi sebetulnya pun Maya nggak punya experience sama sekali soal NSSC, pasti mewarnai sih, Be. Iya, Menurut orang, tim yang pernah terlibat di NSSC, kan kita punya ketua satunya aku tuh kan Rahadian Kusuma, Kang Adi, itu juga luar biasa. Kemudian ketua duanya Yasser Arafat. Jadi kalau ditanya sama Babe gitu, bagaimana gitu, ini semua uh, bagaimana sejauh apa NSSC? Menurut orang pasti mewarnai sih, Be. Orang sangat beruntung di NAW itu tim yang terlibat mungkin pernah terlibat di NSSC. Jadi banyak detail yang luar biasa. Orang ngelit gitu, banyak delegasinya. Kayak Anggi jalan sendiri, Babe jalan sendiri gitu. Semua tim tuh kayak mereka bebas berkreasi, tapi core-nya ada gitu. Culture-nya ada. Jadi kalau ditanya NSS-nya berpengaruh pasti, tapi orang belum pernah memang terlibat di dalamnya. Tapi warna NSSC di mana kita bikin kompetisi gitu ya buat anak akuntansi di Indonesia pasti sih Be. Karena ada Rahadian kalau nggak salah di situ. Dan ada Babe ya, maksudnya Augie kan memang saksi sejarah dari NSSC gitu dan pasti mewarnai gitu. Jadi luar biasa sih dulu kontribusi. kenapa Maya ngambil kompetisi ya waktu itu sebagai eh, ini acara waktu itu tujuannya apa sebetulnya? Kenapa dia Hmm. kompetisi? Justru kompetisi itu datanya bukan dari Maya. Hmm. Jadi kompetisi itu kalau Maya kan lebih ke bagaimana kita melayani ya Hmm. delegasi dari luar gitu. Kompetisi itu kayaknya memang hasil dari Diskusi. tim, iya gitu. Jadi kalau emang itu baik gitu kan ya kita memfasilitasi semua dari yang nggak punya informasi sampai yang memang pengen melihat lah seberapa mereka mampu gitu ya berkompetisi sehat gitu. Tapi sebetulnya kalau ditanya core-nya NAW itu ada pada kolaborasi Hmm. gitu. Jadi melihat bagaimana tim ini bekerja sama gitu ya lintas angkatan, mereka bebas menuang ide. Tapi satu yang harus dijaga gitu bahwa untuk pertama kalinya akuntansi Unpad ya FEB Unpad gitu kita bukan nge-host sebagai yang bling-blingnya gitu ya. Ya, Tapi betul. kita pelayannya. Kita tuh pada saat itu adalah pelayan dan itu tuh keras banget. Kalau Anggi atau Babe ingat gitu, nggak ada pokoknya anak Unpad pada saat itu apa kita nggak sopan, nggak boleh. Kita tuh Ya, ya, melayani. Itu satu suara deh semua. betul. Ingat Dan itu itu ada briefing khusus buat yes, itu pelayanan. harusnya Ya. tim inget tuh. Nah, Karena pada saat itu bukan validasi sih, Be. Itu kan udah tahun terakhir ya, Be. iya, 2007. Habis itu kan kalian pada Iya. lulus.
Iya, jadi memang bukan validasi saat itu yang dikejar. Saya benar-benar kayak semangat melayani. Pelayanan. Iya, karena Oke. orang ngerasa kita di Bandung, Be, di Jawa Barat, di pusatnya gitu. Informasi tuh bergerak sangat Ya, kita bahkan take it for granted gitu kan, sama semua fasilitas yang kita punya gitu. Kita berhutang banyak, Be, gitu betul, betul. sama Itu delegasi. kayak give back anak negeri lah, ya. Bener gak sih? Kita ada privilege di Jawa, di Bandung, apalagi nyaman. Jadi semua tuh pelayan pada Nah, saat itu satu hmm, suara, semua harus melayani gitu. Dan itu luar biasa sih tim. Mereka nerima loh, Be. iya, iya. Nah, Even kita tuh ada 2002, betul, 2002 betul. dia. Ada Sandi Iya, waktu itu. Nah, ini kan semangatnya inklusif banget gitu ya. Eh, Ingat nggak sih zaman dulu kan belum kayak sekarang ya, eh, internet apa segala macam gitu kan akses, apalagi ke yang di luar Pulau Jawa gitu. Waktu itu inget nggak gimana bisa reaching out sampai ke undangannya sampai nyampe ke universitas yang even kita aja nggak tahu ada universitas itu gitu kan. Hmm. Satu yang paling berkesan itu Haluleo, baru tahu seumur umur ada Universitas Haluleo gitu. Nah itu gimana sih, Mai? Ingat nggak, Mai? Enggak. Because itu tuh benar-benar kerja tim, Be. Iya, iya, iya. Kayak as a leader untuk pertama kalinya orang melihat diri orang saat itu nggak dilihat nggak apa-apa. Orang nggak kenal orangnya nggak apa-apa. Tapi value dan culture-nya itulah yang pada saat itu menurut orang semua tim tuh bergerak. Mereka memberikan yang terbaik gitu. Sampai kita bisa dapetin universitas-universitas yang berada di Benar daerah ya. gitu ya. Iya. Itu mah benar-benar ya Dan benar-benar bukan hanya negeri kan, swasta juga. mereka tuh ngerti yang mau dicari gitu loh, Be. Iya. Ibarat kata pada saat itu bersyukur ya ada UGM, ada Unsud gitu ya, ada Undip gabung gitu ya, ada Unpar juga gabung gitu. Itu sangat menyenangkan gitu. Tapi kalau ditanya gitu, core utamanya bukan mengundang universitas ternama, Iya. tapi bagaimana kita reach out sama teman-teman kita di luar sana ya dan memberikan bakti yang kita bisa. Jadi Iya. dan semua tim itu pada saat itu gitu, semua tim member ya, mereka tuh benar-benar naruh itu di sini dan di sini. So it's totally different sih, Beh, dari Hmm, semua kepanitiaan yang pernah orang asupnya gitu. Itu betul. Dan itu juga kan, Mai, bukan hanya kompetisi counting kan sebetulnya. Ada company visit juga waktu itu. terus. Gue ingat karena gue tuh sempat kayak, Mai, nanaunan sih gitu. Ya kan, gue ingat pernah juga gitu bahwa satu sisi, iya sih cita-cita JMI teh memang waktu lu berangkat ke Padang kurang kena, nggak kayak waktu teman-teman kita waktu di 99, waktu yang di angkatan 99 gitu kan. Cuman asal cara rape gitu. Nah itu gimana, Mai? Lu dulu kenapa sampai dan bukan hanya company visit. Nanti ceritain ya company visitnya kemana dan Oke, seminar. Nah itu coba oke. kenapa sampai kayak gitu? Jadi kan waktu orang ke Padang untuk pertama kalinya, antusiasmenya itu udah di level yang beda deh, Beh. Energinya itu udah beda. Hmm. Kayak wow, di luar Jakarta, di luar Jawa Barat, ada loh semen Padang. Pada saat ikut JMI ya. Berarti kalau semen Padang aja bikin saat spesial buat orang yang bukan orang Padang, kita masuk ngeliat gitu kan ya, ke dalam company-nya kita disambut sebagai delegasi mahasiswa gitu. Itu transforming our mind untuk becoming another person yang kalau kita bayangin diri kita ada di sana, itu transform us, Be. Ya, Itu itu mindset yang inspired berubah. namanya. Itu mindset yang berubah. Nah, itulah yang kan orang OCP 2 kali. Satu company visit 2006 apa 2005 pada saat itu. Jadi orang tuh OCP 2 kali. Jeng OCP NAW, ketua panitia NAW. Jadi 2 kali. Nah tapi yang ini waktu orang ke Padang itu hits different, Beh. Hmm. Itu sangat beda. Kenapa gitu? Karena mereka nyebrang pulau dulu kan. Iya. Mereka Hmm. nyebrang pulau dulu. Mereka nggak sadar bahwa mereka akan datang ke sebuah acara di mana mereka disambut sebagai seorang delegasi quote and quote untuk pertama kalinya. Maybe itu adalah momen pertama kali mereka merasa dilihat, Be. Hmm. Merasa penting. Merasa mereka punya hak yang sama pada perusahaan-perusahaan yang terbuka biasanya cuma pada universitas negeri di Jakarta, di Jawa, quote and quote gitu. Mereka punya hak yang sama, Be.
Hmm. Dan experience itu mungkin nggak dirasain kalau sama orang-orang yang mungkin secara ekonomi mereka punya privilege. Tapi orang kan enggak, Be. Oh. Jadi itu very inspiring dan itu pertama kalinya orang bilang harus ada company visit. Kita pilih 2 ya waktu itu kan. Hmm. Satu Telkom, 2 Ultra Jaya. Kalau Anggi ingat bis kita mati ya, Anggi. Nggak kan, gua nggak ikut. 2 kali dong bolak-balik bis kita mati sampai malam. Itu kayak aku Dan kalau ingat itu banget Anggi tuh. dan I Kita just wanna mengerahkan mobil yang gue maksudnya ingat. tapi orang mau bilang itu apresiasi Anggi sangat tenang, Be. Gue bilang dicari ganti. Dan Anggi sangat tenang. Karena maksudnya orang grateful pisan. Anggi juga ada di tim orang gitu. Itu kan itu matang. Dari angkatan tertinggi sampai angkatan termuda, semua matang semua. Itu tim luar biasa. Itu teamwork sih. Very inspiring NAW 2007 itu teamwork. Ya. Dulu juga ada seminar kan ya, masih ingat nggak seminarnya? Oke, Tema. kalau untuk seminar, aku mau cerita. Jadi di tahun 2006 itu mungkin kalau 2005 pada saat itu belum ikutan ya. Jadi kita tuh dapat invitation event di Makara UI. Jadi itu gabungan deh. Orang datang sebagai perwakilan. Dulu ada kayaknya Indri, kemudian Grahita, kemudian sebentar Epa, itu banyak yang ikut. Kiki itu ikut 2004 ya. 2004 ke Makara UI. Nah justru banyak kualitas seminarnya itu luar biasa. Very inspiring. Very inspiring. Kayak semacam akuntansi from another point of view. Ya. It's inspiring. Jadi ya setelah itu orang bilang pokoknya dapetin Unilever. Nah, Tapi orang dulu sering kayak gini, pokoknya nggak mau tahu Teh Maya gitu yang ya, ya. pokoknya nggak mau Udah tahu. Harus udah deh, corporate banget ya, dulu ya. Pokoknya nggak mau tahu deh, harus nggak mau jadi. tahu. Tapi kan itu kemudian mengeluarkan yang terbaik dari setiap orang yang berada di tim. Itu luar biasa sih. Very inspiring. Nah, eh, yang juga inget banget ya, sebetulnya di kegiatan NAW itu kan karena kita ya melayani satu hal ya, tapi NAW itu adalah kegiatan yang sangat padat karya pada saat itu. Mhm. Nah, terus tadi kan sempat di-mention lintas angkatan gitu ya, dan bisa dibilang di saat itu tahun 2007 ya, 2007 awal ya, kalau nggak salah itu kan adalah Februari 5 ya sampai 8. kegiatan yang Get the paling proposal here. betul. Nah, itu proposalnya masih ada. Itu kegiatan yang paling banyak ya, paling banyak apa partisipasinya gitu ya, padat karya gitu. Eh, Kenapa sih dulu nggak yang apa fokus sama hal-hal yang eh, mudah gitu? Karena gini, gue inget logistik aja kita orangnya banyak. Walaupun ternyata setelah setelah menjalankan gitu kayak oh ini kayak kurang orang ya gitu, kayak capek banget kan gitu ya. Tapi intuisi intuisi awalnya tuh gimana sih, Mai? Sampai apa rekrutmennya tuh banyak sekali orang. Oke. Rekrutmen itu kan kalau di beberapa organisasi kita, they try to find siapa yang paling moncer. Hmm. They try to find siapa yang paling memudahkan sebuah kepanitiaan. What makes National Counting Week pada saat itu melibatkan banyak orang? Justru karena visinya memang tentang banyak orang deh. Hmm. Jadi ini kan ada yang di sini kalau visinya kita baca ya. Now dirancang untuk memberikan suatu wawasan tambahan. Jadi itunya aja udah wawasan ya, Beh. Experience itu kan. Maksudnya emotional experience gitu, sensory experience gitu. Bagi para mahasiswa akuntansi Indonesia yang bukan hanya sekedar tentang kompetisi, tapi current issue. Dan how to menjadi lebih profesional dalam dunia akuntansi pada khususnya dan dunia kerja pada umumnya.
serta dilema yang dihadapi sama mahasiswa akuntansi Indonesia dalam menghadapi era global. Tapi turut pula memasyarakatkan kembali nilai-nilai kekeluargaan dan rasa cinta akan kebudayaan tanah air pada saat itu. Yang gila dari NAW itu mungkin ngebongkar abis privilege anak Unpad. I'm so sorry. Ya, betul. Unpad itu buat orang pada saat 2007 gitu ya. Semua orang bangga masuk Unpadnya. But then again, gap itu teh ada di luar Jawa. Ya. Gitu. Rasanya pada saat itu, story inilah yang kemudian relate ke hatinya setiap timnya NAW. People itu gak mau diiming-imingnya jadi ketua panitia atau misalnya anggota dari sebuah kepanitiaan gitu, karena nggak semua orang kan mendapatkan experience dari sana gitu. Tapi when they know bahwa ini adalah tentang orang lain, itu membuktikan Unpad itu mainnya memang humanis dari dulu. Gue rasa itu yang Gue baru ya sejujurnya gara-gara ngobrol gini di event ini baru kita kan udah pernah beberapa kali waktu di EY bahas ini kan nostalgia zaman dulu. Cuman ini baru baru kali ini gue paham kenapa waktu itu segitu banyak orang dilibatkan. Karena gue bisa melihat memang teman-teman kita dulu di panitia jadi terekspos, jadi tahu gitu bahwa kita itu privilege, baru kita sangat privilege, bahwa kita ini beruntung tahu ada Big Four, kita tahu ada FMCG yang besar, punya akses ke internet segala macam, kemudian kita ketemu teman-teman yang nggak seberuntung kita gitu ya. Mereka nggak tahu Big Four itu apa, nggak tahu bahkan profesinya mungkin cuma tahu PNS, ASN. Bukan berarti itu yang jelek, cuman wawasannya nggak banyak gitu ya. tapi Nah, itu yang terjadi saat itu. ada feedback khusus nggak ya pengalaman Maya nih waktu terutama gue tuh inget dulu tuh ada beberapa orang yang directly ngomong ke Maya gitu ya, peserta gitu ya, betapa mereka sangat apa ya terharu lah atau Terus ya kan, coba dong ceritain dong, May. terus ya itulah rasanya kalau kita pernah, mungkin berbeda ya pada setiap orang, tapi kan sebagai seorang perempuan 2007, aktivis perempuan kan belum terlalu banyak ya, Beh. 98 mungkin menjadi tonggak era reformasi gitu. Ya, Tapi kita semua kan punya jalan perjuangan yang beda-beda. Dan dimanapun kita berada gitu kan, kita harus uh, melakukan yang terbaik. Nah, aktivis perempuan di Unpad itu ya. kan sedikit sekali saat itu, gitu, sedikit sekali saat itu. Dan kelebihannya perempuan, Anggi juga pasti ngerasain, kan we lead by heart kan. Nyebelin juga tetap diikutin ya banget kan, gitu. Hmm. Jadi pada saat ditanya gitu, kenapa caring yang muncul sama delegasi? Because we are genetically kan bakal jadi mother. Sentuhan perempuan itu akan beda, Be. Dan mungkin itu nyampe gitu. Pokoknya apapun yang kita lakukan dari hati, ya nyampe ke hati. Maybe that's what happened. Ya izin Allah ya gitu semua. Ya, jangan cerewet-cerewet nah oke gitu ya. Kan orang nyebelin, Be. Sangat, memang memang sangat Terus luar biasa gitu. Yang kita nyariin apa bikin bel waktu itu ya buat ala kadarnya banget ya. Bel sekarang mah tinggal beli topet gitu ya. Tapi itu itu ya, kita ya, ya, bikin. ya. Itu Tapi ini nggak sih em, feedbacknya feedbacknya ke Maya rewarding nggak sih dari peserta? tapi itu tuh untuk pertama kalinya mungkin karena tahun terakhir juga ya dan lagi skripsi juga orang kan ya. Iya, betul. Gak pernah naruh ke kita ya sih, Be. Hmm, Tapi lebih kayak, oh, we are doing the right thing. Tim ini doing the right thing. Lebih ke situ. doing the right thing ya, gitu. Karena memang eh iya, iya, iya. Tapi ngerasa nggak sih bahwa memang NAW pada saat itu tuh nggak yang bukan proyek mercusuar gitu, Kan? ya kan? Karena Support. kita kita teh kayak bener-bener
Ka- apa Bootstrap. jadi apa ya, ibarat Itu bootstrap back. hospitality lah gitu. Dan itu juga maksudnya pendanaan itu kan ibarat kata kita coba cari ya sendiri tanpa, maksudnya kampus mungkin kampus kan juga melihat lah ya potensi dari acara ini based on acara-acara sebelumnya gitu. Pada saat itu em, ya rewarding pasti, tapi mungkin Anggi tahu pada saat Anggi bikin Enawe, Teh Maya juga kan nggak terlalu banyak terlibat ya. Pada saat Iya, kemudian Teh Maya udah lulus rasanya. Tapi pada saat Anggi bikin Nawe, tahu nggak? Staffnya itu Bowie, Ogi masih ada, Kang Fajar, Kang Kang Ibo masih jadi panitia dong iya, bantuin. Jadi justru kan sangat how iya menyenangkan. bagaimana setiap, maksudnya bagaimana setiap tahunnya mereka menginterpretasikan gitu NAW gitu versinya mereka sendiri lah kan yang jadi legacy gitu, tapi orangnya sendiri sebenarnya tidak merasa mewariskan. Ya. Jadi pada saat itu bener-bener kayak itu tahun terakhir I just wanna give my best gitu kan atas nama Unpad kepada society gitu, menggerakkan banyak tim. Rewardingnya apa dong ya, ya because we do the right thing aja. Hmm. Kalau kalau legacy juga nggak tanpa disengaja memang ya, Ya, walaupun sekarang berubah jadi PAW gitu ya dan skalanya lebih masif gitu, tapi senang ada sesuatu yang di masa lalu yang baik ya, karena tadi mungkin doing the right thing sehingga jadi diteruskan. Tapi kayaknya kalau apa-apa niatnya baik juga dan punya faedah gitu ya buat banyak orang, akhirnya diterusin. Nah, kembali waktu waktu era itu ya, ini kan tantangannya banyak. Gue inget dulu kita Hamin sekian itu dana tuh masih kurang banget gitu ya. Apalagi dulu awal apa cikal bakal keributan kita gitu. Karena gue di logistik gitu ya, mikirinnya teh kan, dana ya. ya karena kan wah mah tong lo bating belanja gitu. Kayak kalau bisa mah Iya, iya. kayak Bel aja gue sempat mengusulkan gimana kalau Duduk. angkat-angkat aja gitu kan. Bukannya jadi gue teh adalah logistik yang paling hoream belanja gitu karena takut sekali kita karena gue dulu pernah jadi OCP prospek Iya, iya, dan iya. itu teh lumayan Biasa ya. inilah untuk acara bodoh lagi gue sih ngomong aja gitu ya di saat itu menurut gue nggak apa-apa ada senior senior di sini ada wayan namanya bodoh acaranya gitu ya. Jadi tapi buat acara NAW pun gue juga nggak mau kita teh boncos gitu. Nah, Mhm. ada coba dong ceritain ini dari sudut pandang waktu itu kita menggalang dana gitu ya. Gue terus terang agak-agak lupa waktu itu last minute tuh apa sih atau mungkin dinamikanya gimana sih pada saat ngumpulin. Anggi juga mungkin bisa fill in gitu ya karena kan dulu masih Kayaknya Anggi lebih tahu deh. Nanti aku fill in juga. Coba Anggi cerita apa waktu itu berjuang. ingat nggak Anggi riuh Bener-bener. neangan duit. Bentar, aku riwehnya nyari duit. Oh iya, gue yang nyari duit ya sama Eki ya. Iya. Gua sama Eki. Tapi Iya, tapi iya, tapi iya. tapi kita tuh luar biasa sih. Saat itu sih kita dapat dari BNI ya. Iya, Itu kita dapat dari dapat dari BNI. BNI saat itu. Terus tapi marketingnya tuh juga luar biasa. Oh, terus kita itu dulu waktu itu kayak mulai awal-awal jualan-jualan gitu loh, Teh. Jadi kita kayak Hmm. jualan-jualan, pokoknya gerilya aja. Pokoknya gua, waktu itu tuh seingat Anggi mikirnya apapun yang kita lakukan, pokoknya harus menghasilkan uang. Jadi kayak jualan merchandise, terus habis gitu kayak jualan geko gitu-gitu. Jadi emang memang memang saat itu ya pokoknya mah apa aja yang penting eh, jadi uang. Terus itu juga yang bikin kayaknya di beberapa spot kan habis habis ada pre event sama event ya. Habis Mm-mm. itu kan Anggi jadi logistik ya. Mm-mm. Itu tuh memang pas jadi logistik itu gimana caranya kita bisa kayak change apa tuh namanya? Jadi bentuk bentuk sponsorshipnya itu bukan uang gitu, tapi kita Mm. change produk gitu. Itu tuh Mm. maksudnya dan itu tuh memang bisa nge-explore banget. Dan itu tuh sebenarnya ini sih Teh, kalau boleh cerita dikit, itu tuh jadi inspirasi pas Anggi bikin pas kita bikin NAW kedua. Di NAW kedua itu kita benar-benar tidak mengeluarkan uang. Kenapa coba? Jadi kayak ada acara makan malam ya. Kita ngajuin Mm-mm. ke Pemda, ke Pemkot Jawa Barat. Kita ingin makan malam di mana?
di gedung sate. Karena kalau kita makan malam di sana, artinya kita dijamu sama mereka dan mereka Betul. yang mengeluarkan makan malam. Akhirnya kita Hmm. makan malam di gedung sate. Itu Betul. menyenangkan banget dan semua orang tuh kayak, "Ah, bisa ya masuk ke dalam gedung sate, kita party, nyanyi-nyanyi, makan malam dan itu tidak mengeluarkan uang." Jadi memang itu jadi sebuah inspirasi bahwa sponsorship itu not all about money sebenarnya, Yes. tapi Ya. bagaimana kita punya trik-trik tertentu gitu. Walaupun ya kalau di angkatan saya ada Kang Bowi ya yang sangat sat 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 mengeluarkan uang. Jadi seru. Sebenarnya itu luar biasa sih, Gi. Maksudnya temanya juga apresiasi Anggi gitu ya. Ada Mahe kalau nggak salah, Iya Egi iya gitu Mama ya. Hen. Kumanya Bang gitu. Kayak things fall into the place-nya teh in the right time aja Hmm. gitu. Ya. Jadi Dan pelajaran banyak ya betul. buat Iya. marketing karena itu adalah evolusi 6 tahun atau 5 tahun sebelumnya. Kita terbiasa bikin kegiatan dengan ngamen gitu ya. Sebetulnya kan itu kritiknya itu ada sebenarnya bukan kapasitas mahasiswa gitu kan. Jadi Hmm. senang ngelihat diri gue sendiri juga berevolusi gitu dan kampus apa dia teman-teman di kampus juga pembelajarannya banyak gitu ya. Jadi oh Mungkin ternyata bisa. cikal bakal entrepreneurnya kita itu lahir lewat situ. Nah, itu nanti buat segmen atau part berikutnya ya. Sesi Karena ini berikutnya ya. karena ini memang alumni bercerita percaya bahwa setiap alumni ini pasti punya profil alumni pasti punya cerita dan satu profil alumni pasti punya banyak cerita, bisa banyak segmen, bisa banyak part. Ini nanti pasti bukan yang terakhir juga ya buat Maya. Nanti kita Uh, ada sisi lain yang bisa dibahas ya, tentu saja. nanti bareng teman-teman Mama Yai, FH. kemudian juga perjalanan Maya masih waktu di UI, tapi nggak hari ini, nggak hari ini. Jadi apa teman-teman semua nanti tinggal tunggu tanggal mainnya ya. Temanya nanti pasti akan muncul lagi. Nah, kembali ke dinamika waktu NAW. Setelah kita waktu itu kan berkegiatan di NAW berapa hari waktu itu ya, ingat nggak Maya? 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam, 5 sampai bayangin. 8. 4 hari 3 malam itu kita ada kuliah kan? Masih kuliah ya kalau nggak salah. Kurang bolos sih kan. Iya, tapi ya, ya, banyak yang teman-teman yang memang juga masih kuliah. Nah, setelahnya atau pas di di akhir itu kan kita ada waktu itu ada juaranya ya kalau nggak salah Ada. Unpar UGM. UGM ya kalau nggak salah. Dan itu hadiahnya besar loh, Beh. Mm-mm. Dan Kalau yang nggak salah menang berapa itu ya? juga 5 masuk juta ya, EY Gi? juga kan? Ingat Iya, nggak? Yang di ketemu Pratap. ketemu di UI. Ya, ketemu di EY. Ketemu di UI. Menurut Maya nih, Hmm. memang waktu itu kan sempat jadi obrolan kita ya. Hmm. Tungtungna memang kampus nu jago Hmm. nu juara gitu. Nah, pandangan Hmm. Maya gimana? Rasanya kan itu memang sebuah fakta lah ya, yang memang tidak terbantahkan gitu. Mereka yang memang memiliki preferensi gitu ya untuk mengolah gitu informasi pengetahuan mereka tentang akuntansi gitu ya pasti akan unggul di bidangnya gitu. Tapi sekali lagi gitu kan yang menjadi culture dan value yang kita bawa pada saat NAW gitu. Itu adalah bagaimana kita melakukan sesuatu untuk meminimalisir gap itu, tapi itu kan sifatnya sangat subjektif terhadap para uh, delegasi yang datang kan, perwakilan yang datang gitu. Dia maksudnya they will transform gitu. Jadi perubahan si satu itu matter. Karena kita nggak pernah tahu pulang dari situ mereka bawa asa apa kembali ke daerah. Gue semakin memahami ini kayaknya alasan kenapa Maya waktu itu nggak pakai metode sistem gugur ya. Kalau Karena nggak semua bisa ikut kan sampai ujung. salah, ini kan tentang apa ya, ngasih exposure sama diri kita. Ini bukan tentang menang kalah deh. Pemenangnya udah bisa ditebak. Tapi ini adalah tentang memberikan sensory experience tadi gitu. Mereka mampu membayangkan dirinya gitu menjadi seseorang yang mungkin sebelumnya nggak pernah kebayang.
itu gede sih. Itu kenanya ke people, kenanya ke situ. Itu yang Ya, lucu. soalnya kan kalau kalau mungkin teman-teman tahu ya, kalau seingat gue zaman dulu tuh lomba-lomba yang kompetisi-kompetisi mahasiswa, khususnya waktu itu yang counting lah misalnya contohnya, Itu itu digarap satu tim. dia sistem gugur gitu, Iya, teman-teman. dan Jadi itu tuh pemenangnya kalau dia ikut, dia akan ikut terus, Be. Dimanapun betul betul kompetisi itu berada. betul dan tapi itu yang membedakan mungkin semangatnya tadi ya, karena ini sempat jadi perdebatan kita juga kan, karena We are cost not waktu itu hosting. benar nggak, Mai? Memang Yang pada kita ribut tuh dulu kan cost kan, karena Mai kenapa sih mesti kita kan ada yang apa, yang tes tulis kalau nggak salah, terus yang pajak, debat ya pajak ya, itu kan kayak itu gede deh pokoknya, kita banyak melibatkan. iya, jadi kayak dulu tuh mungkin mungkin biar teman-teman tahu ya, apa lebih mudah untuk bikin, kalau bicara kompetisi, bikin kompetisi kayak NAW gitu atau PAW lebih mudah kalau sistem gugur, karena Hmm. cost-nya itu akan semakin hari itu semakin berkurang gitu loh, karena ketika udah nggak lolos ya sudah pulang gitu kan, Hmm. ikut lagi kecuali dia kalau sistem bayar lagi lah gitu. Hmm. Tapi yang kemarin tuh nggak semuanya tuh boleh ikut kayak itu. Nah, uyuhan tuh sih gitu dulu teh. Tiga nunggu. Nah, mungkin itu kali ya, Be. The difference between mereka yang memang sudah memiliki calling entrepreneurial. Jadi jiwa entrepreneurial itu mereka justru nyediain wadah, bukan mereka yang memvalidasi diri. Jadi becoming entrepreneurial itu kan skalanya bisa dari kecil banget sampai besar banget. Yang membedakan itu kan orang dulu bilangnya passion gitu, orang bilangnya calling. Entrepreneurial itu mereka gitu kan yang memiliki jiwa humanis gitu. Mereka melibatkan manusia di dalamnya gitu. Dan taking risk kan cocok. Ya, taking risk, dan kalian tuh sebetulnya bisa memilih untuk lulus lebih cepat sebetulnya Terus kan. Lu sama Kuro yang gue ingat. Kayaknya ada deh orangnya di sini gitu. Apa Ogi karena juga, itu ya? Kang Ogi juga. Karena apa, Andi juga. romansa itu? Karena apa Tapi istilahnya? tapi itu Romantika kelihatan. itu ya? Jadi itu sesuatu yang sudah terlihat. Makanya sekarang kan orang ngambil psikologi. Itu justru Baru masuk lagi ya ya. psikologi ya? Jadi itulah yang kemudian membuat gitu bergejolak gitu untuk mencari tahu apakah gen-gen gitu para risk taker ini gitu ya, mereka yang tidak terlalu harus terlihat gitu melakukan sesuatu itu sudah bisa terlihat dari semenjak mereka misalnya SMP atau SMA gitu. Hmm. Itu kan yang menggelitik orang untuk terus juga mencari gitu. Tapi pada saat itu nggak kepikir uang, yang kepikirnya vision, the clarity of the vision itself itu jadi bahan bakar yang very inspiring, dan nggak semua orang kan maksudnya mampu merasakan Betul. energi yang membakar dan membara itu gitu. So Membuncah. ya, dan itu nggak nggak bisa dimengerti semua orang. Ya itulah. Ya itu yang kadang. tapi 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 itu bisa dipelajari. Nah, that's why di NAW 2007 saat itu matanya nyala semua. Sambil protes sambil dikerjain, they know this is the right thing to do gitu. Benar. Matanya Ya sambil kehel sambil ya nges lah gitu. Karena ya itu karena nya lo apa, kadang nggak masuk logika aja sih gitu. Nah, apa itu kan tadi udah banyak bicara value-value yang dibawa ya sama Maya gitu. Dan kelihatannya juga itu terefleksi karena gue ngeliat lo waktu di EY, kita sama-sama di EY kan, dan itu show kan, kelihatan lah gitu, apa sisi manusianya apa segala macam. Nah, kalau misalnya nih punya kesempatan untuk memperbaiki atau punya kesempatan untuk reliving lagi, ada kesempatan lagi untuk bikin NAW gitu ya, kayak turn back time, what would you do differently? nothing, Nggak ada. because things are going to become the reason why
it should be happen. Memang harus gitu. Jadi Ya, we own the harusnya business. bus mogok teh harus gitu ya. Karena gini, Be, selama 20 tahun apresiasi NAW terhadap kayaknya nggak pernah datang deh. Dari kampus ya misalnya gitu. Dan itu juga nggak dicari gitu. Makanya rada kaget pada saat kemarin Kang Ogi datang gitu dengan ini, Kang aman ke gitu kan ya. Karena kan kita nggak pernah ngerasa owning something gitu. Makanya kalau ditanya gitu, kalau bisa balik apa yang mau dirubah? Gak ada. The wisdomnya ada di situ. Termasuk apa tombol bel itu ya, terus ya. Karena kan konflik akan selalu ada gitu. Untuk pertama kalinya kan becoming a leader itu bukan tentang diterima. Becoming a leader itu kan tentang do the right thing. Konflik kan akan selalu ada gitu. Tapi kalau kita jelas punya clarity, we against the problem, not we against each other, itu tuh akan nemuin jalan aja. Kayak konflik tuh biasa. Kita adalah makhluk yang pada saat itu gitu baru saja lewat dari pubertas gitu. Ya, Terus betul kita betul. kayak so dewasa gitu. Kita semua berdoa handphone kita bunyi. Padahal Tapi handphone bunyi kan itu sebuah signing problems gitu. Sekarang kita kan handphone kita bunyi. Jadi pada saat itu the wisdom itu yang membuat kita mau saya mewarnai gitu every decision. Dan gue bangga gitu banyak orang-orang luar biasa lahir gitu dengan warnanya NAW gitu. Ada Vincent, Tirta dengan Big Alpha-nya gitu ya. Ada pada saat itu juga ada Anggi gitu ya. Sekarang juga Teh Maya lihat Anggi aktif di komunitas ibu-ibu, which is kita itu satu jalur itu. Terus kemudian ada Kang Ogi gitu ya. Bisa Eden gitu. Karir mana gitu. Kita sama-sama apal apa istilahnya? Apal modal. Tapi kan kita melakukan yang terbaik di bidang yang kita lakukan. Dan menurut aku it yang rewarding. Melihat bahwa saat itu orang-orang ini pernah terlibat di NAW itu yang rewarding. Orang-orang luar biasa ini gitu. Ya, ya. Kalau bicara tadi pubertas gitu ya, ini kan NAW atau PAW menjadi legacy lah. Apa suka nggak suka orang mungkin bisa nggak setuju, tapi sedikit banyak gue merasa ya PAW yang sekarang juga terinspirasi secara nggak langsung dari apa yang dulu dulu bikin di NAW. Nah, ini nggak sih Mai, punya pandangan nggak? Karena kan kegiatan kayak NAW ini kan bisa bisa jadi kegiatan yang apa bukan spektakuler ya, tapi dia itu bisa jadi beacon gitu, apa satu, apalagi kan eh, sekarang lebih jangkauannya ya, setahu gue di PAW sekarang Internasional. kan lebih luas, lebih luas. Dan kalau nggak salah sempat ada yang memang seminarnya full English atau segala macam gitu. Em, Khawatir nggak sih, Mai? Maksudnya, walaupun memang lu nggak terlalu mikirin legacy gitu ya, tapi gap antara yang ada di universitas di luar Jawa sampai sekarang pun sebetulnya kan masih ada ya, Mai. Jadi deh. Mungkin nggak sedalam dulu, tapi masih ada gitu. Masih. Nah, Hmm. eh, khawatir nggak sih, Mai, kalau misalnya mungkin kegiatan-kegiatan seperti NAW atau di PW sekarang misalnya lebih fokus kepada eh, apa gregetnya gitu, instead of Gimmick. ya nggak, gimmick tuh terlalu kasar kali ya. Itu bahasa gue sih. Cuma em, kadang kan satu sisi ya kalau misalnya acara besar kan pasti harum lah, alma mater masih harum. Apalagi kalau kegiatannya itu kan misalkan secara kosnya besar, kemudian jangkauan luas, tapi eh, apakah menurut Maya kalau semakin besar atau semakin megah suatu kegiatan itu semakin menjauh dari cita-cita waktu NAW yang Maya bikin, walaupun memang tidak ada keharusan kita memaksa mereka, tapi pandangan lu gimana sih? Itu suatu yang kayak kita encourage atau justru Maya lebih mengajak, ayolah kita kembali ke hilangin gap itu gitu atau kurangin gap itu gitu. Menurut Ura itu pertanyaan yang luar biasa
meaningful. Jadi meaning itu hanya akan ketemu sama orang yang memining, Mbak. Jadi kalau niat dari awalnya memang haus validasi, yang mereka akan dapatkan adalah validasi. Tapi kalau misalnya, ya mungkin banyak ya maksudnya salah satunya lewat Zoom ini gitu ya, mereka mendengar gitu bagaimana awalnya gitu ya. Meaningful things itu dia nggak megah, dia subtle gitu, lembut masuk ke hati. Jadi selama dari apapun atau siapapun yang terlibat dengan NAW di Perpos yang lama, itu kan kita humble banget ya. Ada sebuah narasi humble kalau Kang Ogis atau Teh Anggi inget kan, untuk pertama kalinya kita meminta semua tim kita untuk humble kan sama seluruh delegasi dari luar gitu. The humbleness itself itu banyak naruh wisdom di hidupnya saya. Tapi apakah kemudian saya terkenal karena itu? Enggak juga. Begitu kita masuk ke dunia kerja pada enggak, agak susah mencari relevansinya gitu. Jadi kemegahan dari acara-acara yang dilakukan menurut orang positif. Tapi seberapa besar berdampaknya itu kan sangat subjektif. Dan setiap tahun, ini ada panitia PAW nggak di sini? Ya, setiap tahun kan setiap ketua panitianya bebas memberikan warna. Dan orang apresiasi ini menjadi ada SI competition, ada international competition. Nah, tinggal kita tambahin aja kalau bisa kita melibatkan gitu kan sebagai sumbang saran aja, mudah-mudahan ada dana dan lain sebagainya gitu ya. Kalau kita bisa melibatkan banyak universitas di daerah gitu. We change generation. Kalau dari satu orang aja gitu ya, ada yang jadi entrepreneur atau dia jadi pemimpin divisi, dia lead gitu puluhan orang gitu. Rasanya sih warnanya nggak akan mati sih. Oke, teman-teman yang mau nanya boleh ya, nanti ikut nimbrung aja. Karena kalau gue terus sih ini bisa sampai malam nggak habis-habis ke Luar pertanyaan. biasa ya, padahal kita udah pernah ngobrolin ini. Ya, karena kan ternyata memang beda ya kalau formatnya apa di kita kan ada talking points ya. Ini bocoran aja sih. Setiap kali apa narsum kan pasti kita buat talking points ya. Tapi kalau kita buat talking points apa jadi jadi terarah gitu, lebih bisa menggali gitu kan. Boleh kalau Oke, ada nah ini ada Kak. pertanyaan nih ya Ya. dari Teh Dewi. Mama Yaya boleh tanya sebagai orang awam Ini dari siapa? dari Teh Dewi ini Teh. Teh Dewi, oke. Boleh tanya sebagai orang awam nih, secara gambaran besar apa aja sih yang dilakukan di dalam NAW? Nah, itu pertanyaan pertama. Kemudian pengalaman berharga dan ilmu apa yang didapat mah selama menjadi aktivis. Ini bagus juga sih. Kita tadi belum belum cover tadi langsung jump in gitu ya. Coba mungkin Langsung dijawab. latar belakang segala macam. Nah, mungkin bentuk format acaranya dari Aman, Beh? ceritain Mai. Oke. Gambaran besar NAW. Tadi ini gue putus ya. Oke. Sorry. Langsung dijawab ya berarti ya. Ya Halo, ya ya. Teh Dewi. Yang dilakukan selama NAW adalah semua hal yang dilakukan sebetulnya normal pada kepanitiaan pada umumnya ya gitu. Yang berbeda itu adalah akuntansi itu nggak cuma apa yang kita dapat di dalam kelas. Makanya waktu itu kita punya tagline kalau Ogi ingat, accounting is not only what we've got, Ya. digit more kan. Gitu. Jadi pada saat itu kita berusaha menyajikan gitu sebuah event gitu di mana orang-orang itu dapetin gambaran tentang bagaimana dunia di luar kelas. Nah, tapi kepanitiaan semua normal. Yang membedakan itu adalah seberapa kuat visi dan value
dijagain sama yang semua panitia yang jagain acara itu. Perbedaannya ada di situ. NAW itu mungkin salah satu momen dimana, aduh pasti semua bilang Teh Maya nyebelin gitu. Kayak that's ya itu yang harus dilakukan. Dan dunia nyata itu membutuhkan clarity itu. Gitu. Maksudnya satu suara. Dan pada saat uh, semua timnya satu suara gitu, goalsnya dapet. Jadi kalau ditanya yang dilakukan pada saat NAW, sebetulnya semua normal. Pembedanya itu adalah pada seberapa clear kita membangun gitu outcome, hasil apa yang kita inginkan dari event itu. Perbedaannya di sana. Biasanya soalnya kalau kita bikin event kan semacam visinya di copy paste ya, Beh, dari tahun lalu. Proposalnya cuma ganti tanggal. Yang membedakan dari NW bentuk proposalnya aja pada saat itu tuh very transforming ya. Kalau Babe ingat kita jadi dari proposal berhalaman-halaman jadi cuman lipetan gitu. Nah, yang kedua adalah pengalaman jadi aktivis. Sebetulnya nggak secara sengaja pengen jadi aktivis. Tapi memang beberapa orang itu punya warna sangat senang gitu bersentuhan dengan human, gitu, dengan orang. Perjalanan organisasi sendiri gitu kalau buat saya mulai dari SMA sebenarnya. Himpunan itu melanjutkan aja gitu. Seberapa serunya saat itu kegiatan di OSIS SMA, masuk ke himpunan, bagaimana kita punya ruang gitu kan buat mencipta karya dan melibatkan banyak orang dan kayak tumbuh bersama-sama. Kayaknya lebih ke sana gitu. Jadi pengalaman jadi aktivisnya lebih banyak karena calling pengen bertumbuh bareng sama mereka. Semoga menjawab. Thank you Teh Dewi ya. Nah ini dari Mas Ahmad nih, kayaknya nih Wah, kurus lagi. Ahmad Tahu Arsya nih. ya. Hei Maya, nanya dong pembentukan karakter Maya sebagai perempuan dengan karakter leadership yang kuat dan sekarang menjadi entrepreneur sukses. Seberapa besar pengaruh pendidikan di lingkungan keluarga dan apa saja faktor-faktor utama yang mendukung pengembangan Maya sampai menjadi seperti sekarang? Assalamualaikum Kang Kuro, salam buat Teh Uut. Ya luar biasa. Saya sama Kuro lumayan jarang berkomunikasi karena mungkin kita udah sama-sama sibuk sama aktivitas kita sendiri. Jadi mungkin ini pertama kali kita ditemukan di dalam sebuah forum ya setelah seberapa tahun ya, Bro ya? 18 tahun ya? 19 tahun. Tentu saja kalau misalnya kita ngomongin karakter leadership gitu ya, itu memang sangat tergantung dari lingkungan yang berada di sekitar kita lah. Kalau di psikologi itu kan kita bahas tentang kalau di manusia itu ada 3 hal yang membentuk dirinya gitu. Kalau di humanistik, satu adalah nature, genetika. Karakter kita terlahir gitu dengan semua genetik itu. Kedua kemudian nurture, gitu. Siapa yang jadi caretaker kita, bagaimana guru kita menanamkan nilai-nilai gitu ya, bagaimana orang tua kemudian juga mewarnai gitu perjalanan kita jadi dewasa. Dan yang ketiga adalah self, gitu. Jadi pribadi kita itu tidak pernah berhenti bertumbuh dan karakter leadership betul dipengaruhi keluarga. Kebetulan saya punya bapak tentara, kebetulan juga psikolog. Psikolog yang tentara ini membawa saya cinta tanah air. Jadi pada saat mungkin kalau buat beberapa orang ngomongin bangsa dan negara gitu, itu adalah hal yang biasa. Saya terbiasa nangis kalau dengar Indonesia Raya. Jadi rasa cinta tanah air, rasa patriotik itu bukan basa-basi kalau di keluarga kami gitu ya. Itu benar-benar sedalam itu gitu. Karena memang lahir dari keluarga tentara. Nah, tapi serunya adalah begitu kita dewasa gitu, kita bisa memilah dan memilih what kind of person kan. Kita mau ngelit kayak apa. Dan kenapa sih perempuan pengen ngelit gitu? Rasanya lelah lah gitu. Tapi kembali gitu. Leadership itu kan bukan tentang di depan. Dia juga tentang di tengah. Dia juga tentang di belakang. Dia tentang membersamai.
leadership itu maknanya kan jauh lebih dalam dari sekedar dikenal memimpin gitu. Tapi bagaimana kita mampu menggerakkan. Nah, itu yang lebih banyak berperan pada akhirnya adalah sejauh mana kita mau mencari informasi gitu di sekitar kita untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di depan kita gitu. Nah, rasanya gitu, inspirasi-inspirasi dari teman-teman kita kayak Kang Kuro gitu ya, berani go abroad gitu, itu keberanian yang saya punya gitu. Tapi itu menginspirasi. Bahkan ngambil S2 aja itu terinspirasi dari Indri, dari Eva yang udah S2 duluan gitu. Itu luar biasa. Jadi kalau ditanya pembentukan karakter dan bagaimana gitu keluarga mempengaruhi, pasti sampai batas tertentu. Selebihnya gimana kita mau memberikan exposure kan sama diri kita ya, sama informasi yang ada di lapangan tentang bagaimana melahirkan solusi aja buat masalah yang ada. Semoga menjawab. Aduh, hatur nuhun Ahmad Arsya pertanyaannya. Saya merasa terharu. Oke, mungkin Sampai nih, saya gitu ya, satu angkatan gitu ya. ya. Oh, ada lagi nih pertanyaannya dari Teh Astri. Hai Mama Yaya, mau tanya kan aktif banget di organisasi di sekolah atau di kampus. Nah, sekarang jadi entrepreneur nih. Nah, triggernya apa? Katanya. Kenapa nggak jadi aktivis aja katanya. Udah itu ya, udah ya. Oke, hai Mama Astri. Ini pasti Mama Astri sih customer aku. Jadi kalau ditanya, jadi aktivis itu bukan sesuatu yang kayak aku aktivis kampus, itu nggak kayak gitu. Tapi lebih kayak kalau mungkin beberapa orang gitu kan mampu kan ada kebutuhan belongingness di manusia gitu. Dan pada saat itu wadah yang mampu menjembatani gitu ide-ide kita itu adalah organisasi yang ada di kampus. Kita bebas memilih gitu kan. Nah, pada saat itu untuk saya pribadi yang saya pilih adalah himpunan. Saya nggak main di BEM, tapi saya main di himpunan. Pernah terlibat yang di Pajajaran Jazz Festival, mungkin Ogi tahu gitu, itu lintas jurusan. Pernah terlibat juga di sana. Jadi ide-ide itu kita salurkan lewat wadah-wadah yang ada. Nah, jadi memilih menjadi aktivis kampus itu bukan pengen jadi aktivisnya, tapi bagaimana ide-ide ini punya wadah buat disalurkan. Dan tadi pertanyaan kedua apa, Beh? Yang entrepreneur ya? Sekarang kan jadi entrepreneur nih, triggernya Mm-mm. apa? Kenapa nggak jadi aktivis gitu? Oh, karena udah semua dicoba. Mungkin Ogi salah satu saksi sejarah kenapa saya jadi entrepreneur ya. Eh, saya punya, maksudnya pada saat itu karir cukup baik, lulus juga cum laude gitu ya. Saya punya reason buat masuk company baik gitu. Saat itu memulai karir di Big Four ya Beh, bareng sama Kang Ogi gitu di Big Four. Cukup lama itu, 5 tahun 10 bulan. Itu sebetulnya sebuah achievement juga karena nggak banyak yang bisa bertahan selama itu. Jadi kemudian hamil, uh, saya juga jadi ingat ada quotes dari Tony Robbins, you're not living life, but you live life that you focus on. Nah saat itu memang fokusnya udah bukan lagi bekerja gitu, tapi bagaimana karena sudah hamil gitu, fokusnya adalah bagaimana menjadi ibu yang hadir gitu. Jadi pada saat itu untuk menjadi ibu yang hadir tidak mungkin berada di sana. Nah sempat pindah juga ke apa namanya ke company anak Telkom, sempat pindah ke subsidiary Telkom, tapi mungkin karena terlalu lama jadi auditor kali ya, jadi kayak ada culture shock buat jadi auditi, dan pada akhirnya memutuskan bahwa oke, kita coba cara lain, kita pulang ke rumah. Waktu itu harus bangkit karena karir tiba-tiba kan tidak sama ya gitu, meninggalkan apa namanya meninggalkan penghasilan sebesar itu tiba-tiba tidak, ya nggak berpenghasilan. Ada juga saat itu ibu kan meninggal ya, almarhumah mama meninggal karena kanker tuh Kang Ogi ya tahun 2004. Nah itulah yang kemudian menjadi cikal bakal kenapa kemudian banting setir jadi entrepreneur. Pengen semua tubuh ini gitu, dari mulai tangan
kepala sampai kaki gitu, dia nanti mampu dipertanggungjawabkan di akhirat nanti gitu. Karena menghadapi pada saat itu membersamai sakaratul maut almarhumah ibu. Jadi kalau entrepreneur itu kisahnya beda lagi. Tapi mudah-mudahan menjawab pertanyaan Nanti Mama. nanti di part berikutnya Maya, jangan semuanya dibuka di sini. Ini tadi sebelum sebelum ke Teh Khairunisa ya, tadi kalau nggak salah Kang Baki sempat raise hand, Kang Baki mau ikut nimbrung. Ini Baki kayaknya bareng deh waktu itu di Mitrata. Heeh. Mas Baki masih monitor atau kepencet lagi jangan-jangan ini. Tadi raise hand soalnya. Seru ya, Hmm. seru Nah, ngobrol. kita ke Teh Khairunisa dulu mungkin ya. Siap. Pertanyaan. Halo Bu Maya, izin bertanya, apakah menjadi entrepreneur adalah salah satu impian atau cita-cita saat apakah itu cita-cita pada saat kuliah? Ini agak berbeda pertanyaannya ya. Apakah memang ada pikiran gitu kan? Nah, kemudian yang kedua, apa strong why Ibu bisa menjalani Mama Maya sampai saat ini? Kok bisa bisa kuat gitu? Jadi kayak entrepreneur nih biasa nawan. Gak apa-apa. Ini Oke. anggap aja teaser buat buat nanti part kedua karena kita akan ada segmen bukan segmen ya, kayak ada sesi khusus nanti membahas Mama Maya ya. Luar biasa. Oke. Ya, Oh ditanya, becoming entrepreneur itu adalah sesuatu yang gak lazim. Sebetulnya mungkin Kang Ogi juga hafal, Kang Kuro juga hafal, Teh Anggi juga hafal ya. Saat dulu kita di kampus kan, becoming entrepreneur is not something yang kita pursue. Tolak ukur keberhasilan lulusan dari kampus itu kan seberapa banyak lulusan yang diterima di FMCG atau di kantor akuntan publik kalau buat anak akuntansi gitu. Jadi entrepreneur itu bukan sebuah bukan sebuah peran yang seksi saat itu. Nah, cuma di dalam case-nya saya gitu, saya mampu melihat ciri-ciri entrepreneurial pada seseorang itu sebetulnya udah dari kampus. Jadi cuman kita kan tidak terpapar dengan informasi itu gitu ya, tidak mendalami gitu, tidak juga memaknai lah saat itu. Tapi sebetulnya ciri-ciri itu teh sudah muncul. Jadi kalau ditanya apakah dulu sudah bercita-cita, tidak. Tapi ternyata calling terhadap human itu sudah saya sadari dari dulu. Dan seandainya mungkin saat itu ada informasi bahwa calling terhadap human gitu, kita peduli sama problems yang terjadi di society, itu adalah bagian dari callingnya entrepreneurial, dan kita disebut sebagai entrepreneur, dan maybe sebetulnya kita udah bisa highlight kita adalah orang yang bercita-cita ke arah sana. Terus yang kedua adalah tadi apa Kang Ogi punten ya. belum terjawab. Gimana caranya bisa kuat menjalani Maya Project? Karena kan, aduh ini jadi banyak lagi bahas lagi, nggak apa lah ya. Terus ya. Tantangannya kan banyak. Hmm. Nah, ini Karena gimana udah bisa? pernah gagal ya. Mungkin Ogi adalah salah satu saksi sejarah ya bagaimana karir saya jatuh. Tapi I learn my lessons gitu. I learn my lessons gitu. Dan kita pikir kita kan kadang-kadang bilang bahwa kita tidak melihat diri kita di cubicle itu ya, Beh. Kan kadang kita sering dulu bahas gitu ya, mungkin Babe ingat gitu ya. Nggak kebayang gitu untuk jadi manajer di sebuah KAP, itu nggak kebayang sama sekali. Jadi cita-cita kita tuh as a woman ya, mungkin Anggi bisa relate gitu. Pada saat nanti kita punya anak, itu tuh kayak sesuatu yang sudah dicita-citakan bahwa kita akan all out. We're going to become a mother yang super dedicated gitu. Nah, rasanya itu tertanam di alam bawah sadar gitu ya, tertanam di alam bawah sadar. Dan pada saat itu gitu, waktu 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 itu terjadi gitu ya, waktu itu terjadi, ya nggak ada cara lain, kita kan harus bertahan ya, nggak bisa diam kan, memang memang saya sendiri kan tidak terlalu bisa diam gitu, jadi saya harus bergerak, saya tahu saya harus bergerak gitu. Jadi kalau ditanya kenapa saat itu Mamaya Project, kan kita udah mau 11 tahun nih. Kang Ogi si Mamaya ini lumayan ya kecil-kecil cabai rawit gitu, kita mampu bertahan cukup lama gitu ya, menembus dekade gitu. Nomor satunya adalah why it started, itu selalu diuji setiap tahun.
calling kenapa kita memulai sesuatu itu nggak pernah ketahuan di tahun awal. Kita bilang kita seperti ini gitu, tapi dalam perjalanan kita diuji gitu. Nah, justru lewat ujian itulah kita ngecek diri kita gitu, kita mengevaluasi diri kita. Apakah kita masih mau nerusin ini atau enggak? And the answer always yes. Jadi kalau ditanya apakah nggak pengen nyerah, ya pengen nyerah. Tapi kalau ditanya kenapa bisa sekuat ini, karena setiap kali menghadapi sebuah trade off gitu ya, pilihan untuk meninggalkan atau meneruskan, the answer always nerusin. Jadi itu bukan sesuatu yang harus diglorifikasi, tapi dirasain. Semoga menjawab. Thank you Maya. Ini kayaknya waktunya juga udah habis, tapi boleh nggak sebelum kita bubar, ini kan sebetulnya kita record ya, dan salah satu eh, tujuan kenapa IKFEB buat event seperti ini gitu ya, talk show seperti ini juga bisa supaya nanti bisa jadi inilah ya, referensi kali ya, atau mungkin cerita yang bisa diteruskan ke penerus gitu kan, kurang lebih teman-teman yang di mahasiswa-mahasiswi gitu. Ini spesial nih, message apa nih yang Maya mau kasih dalam konteks bukan konteks entrepreneur, tapi ya ini konteks kegiatan-kegiatan Di kampus. betul, mau itu himpunan, mau itu FEB maupun UKM gitu ya. Message Maya apa nih buat teman-teman yang ingin terutama mungkin yang perempuan nih ya, eh, supaya apa, message-nya apa nih buat teman-teman yang ingin aktif gitu di berkegiatan gitu ya. Rasanya sih mungkin ini sebetulnya pasti harus dipancing ya, Kang Ogi gitu, dengan sebuah pelatihan kepemimpinan gitu. Seringkali kan kalau kita lihat pelatihan kepemimpinan itu kan dipilih ya gitu, dari yang siapa sih yang pengen ikut leadership training gitu. Tapi harusnya ini jadi materi sih untuk memancing apa namanya, untuk memancing gelora gitu, yang masih malu-malu. Itu pertama dulu. Itu mungkin buat kampus kali lagi. Kedua, itu adalah own yourself aja. Kalau Kang Ogi atau Kang Kuro atau Teh Anggi hafal gitu, mungkin salah satu yang dimiliki oleh Maya itu kan tidak takut menjadi berbeda kan, tidak takut melawan status quo, tidak takut berpendapat. Nah, rasanya keberanian itu tuh baru bisa hadir kalau ada pelatihan leadership sih, Kang Ogi. Semua ide itu dimulai kan lewat keberanian gitu. Dan keberanian itu dekat dengan perasaan kita boleh salah. Mistakes itu jadi guru terbaiknya kita. Jadi kalau mau kasih pesan gitu buat adik-adik gitu yang di kampus, lakukan kesalahan sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya. Dari situ wisdomnya akan muncul, resiliensinya akan muncul, dan lihat diri kita akan bertransformasi lebih luar biasa gitu. Lewat perjalanan itu kita lebih kenal diri kita, nanti kita akan tahu gitu calling kita kemana. Jadi berani dan jangan takut. Semoga membantu. Oke. Thank you, hatur nuhun nih Teh Nuhun. Maya. Sami-sami. Ini buat saya Oh, pribadi. satu lagi punten, Oh ya, silakan silakan. Silakan. antusias Beh. Antusiasme. Betul. Ini Kang Kuro bilang FEB bikin dong pelatihan leadership khusus perempuan. Ah, siap. Oke, terima kasih Teh Maya. Dengan senang Ini hati. buat buat gue pribadi juga bukan hanya nostalgia ya, tapi ternyata ada beberapa hal yang kita nggak nyangka, ngobrol sering berulang-ulang kita obrolin ini, ternyata ada beberapa aspek yang gue juga sebetulnya baru tahu hari ini gitu. Jadi, nah, buat teman-teman yang hadir nih, yang sudah hadir dan bertahan nih sampai jam 9 lebih ini, terima kasih banyak. Eh,
IKFEB melalui beberapa kegiatan-kegiatannya ini mencoba untuk supaya ada engagement gitu ya, supaya ada experience buat teman-teman. Dan kalau misalnya ada yang ingin mengangkat profil-profil dirinya sendiri atau temannya, silakan. Boleh banget, iya. Dan di sini boleh 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 promo ya. Jadi misalkan nanti ada sesinya nih, kita mempromosikan apa Mama Yaya gitu ya. Nanti kita akan ada satu segmen Kang itu. Ogi punten, tadi yang Ya, buat yang nanya ada Teh Astri, Teh Khairunisa, Teh Dewi, sama siapa lah tadi Teh ya? Astri ya, Teh Ya, Astri Teh sama Astri, Kuro. Ya. Khairunisa, Kang Kuro, Teh Dewi. Itu nanti dapat hadiah dari kita, Wih, nomor teleponnya ya. nah tinggal di screenshot aja bukti chatboxnya Ya, ya. kirim ke Kang Ogi ya. Boleh kirim ke Di Kang Japri Ogi mah. aja. Gimana caranya ya? Japri ke mungkin ini aja Japri DM ke ke Instagram Instagramnya IKFEB. IKV. Oh iya boleh. Ya, betul. Boleh. Nah, sepikiran tuh gua sama Anggi. Ya, tapi jangan lupa di screenshot tuh, jadi kelihatan oh bener gitu ya. Jadi diulang ya. Ada Teh Dewi, ada Kang Kuro, nggak apa-apa Kang Kuro, Ya, ada Teh Astri, sama Teh Hairun. Khairunisa Evihana, udah. Mm-mm. Ya, terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan sekali lagi. Sami-sami mau mengucapkan terima kasih juga ini buat seluruh kepengurusan IKFEB. 18 tahun, apa nggak nyangka dapat kesempatan buat sharing, apalagi buat emak-emak kayak saya gitu, itu luar biasa. IKFEB memberikan ruang yang bermakna, dan kita tahu banget banyak profil alumni yang belum terekspos. Mudah-mudahan IKFEB mampu menemukan gitu ya profil-profil alumni yang mampu menginspirasi. Terima kasih juga buat Kang Raki. Eh, Menurut saya gerakannya cepat, ya semangatnya juga luar biasa cepat. Mudah-mudahan ini juga menginspirasi kita semua untuk keep going. Dan terima kasih Kang Ogi untuk invitasinya. Kang Ogi juga ternyata salah satu saksi sejarah yang menyimpan semua dokumentasi NAW hampir 20 tahun, itu luar biasa. Dan secara khusus saya juga ingin menyampaikan terima kasih sama Anggi. Terima kasih sudah maju menjadi OCP NAW yang berikutnya, dan seluruh teman-teman yang menghidupkan gitu ya nyalanya Pajajaran gitu, nyalanya Pajajaran. Terima kasih untuk membuat Unpad tetap humanis dan berjuang gitu ya, dengan warnanya kita gitu. Sangat bangga sekali juga buat semua tim PAW ya. Sukses acara. Ya, terima Nuhun. kasih. Selamat malam teman-teman semua. Terima Nanti kasih. rekaman video YouTube-nya akan diupload menyusul ya. Jadi kalau yang Nuhun ketinggalan deh. bisa lihat. Terima kasih sekali lagi. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Thank you, Nuhun. Di nuhun ya. Ya, sami-sami. Hatur Nuhun, nuhun. dadah. Indri. Bye bye Indri.